program-program di mana, di sekolah atau di mana itu bisa menjadi sebuah program. Kurikulum bisa jadi program, jadi mengevaluasi kurikulum, mengevaluasi pembelajaran. Nah itu kita bertemu tadi dengan konsep evaluasi program. Program itu apa saja bisa yang sifatnya berkelanjutan. Nah, kalau suatu program tidak berkelanjutan, hanya satu kali selesai, itu namanya proyek. Itu berbeda ya antara program, proyek. Nah, kalau evaluasi pembelajaran, itu bisa mengevaluasi program pembelajarannya, kita juga bisa mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, sehingga terus yang bagaimana yang cocok dengan pembelajaran online. Mungkin hasil yang dimaksud. Kalau programnya ya, kalau ada program pembelajaran online, nah programnya. Nah program itu jauh lebih luas karena kita bicara program. Satu program kan ada desainnya, ada implementasi, juga ada hasil. Jadi keseluruhannya itu. Nah, kalau menggunakan model CIPP, nah CIPP itu sudah menunjukkan komponen-komponen dari program itu. C-nya yang pertama itu konteks, konteks dari program. I-nya itu input. Komponen-komponen input dari program itu apa saja, itu dievaluasi. P yang pertama proses. Jadi pelaksanaan dari program itu. Dan yang terakhir produk. Hasilnya. Produk yang dimaksud di situ hasil langsung sesudah program yang diimplementasikan selesai. Untuk memasuki perjalanan program berikutnya. Nah, tetapi ada tetapinya. Banyak orang tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menggunakan CIPP, tapi dia jalan saja dengan CIPP ya. Konteks, input, proses, produk. Nah, sekarang saya kalau gitu akan bicara dua model ini dulu ya. Model yang pertama model stake. Model stake itu disebut dengan countenance model. Itu juga sama, mengevaluasi sebuah program. Nah, evaluator akan memilah program itu ketika dia melakukan sebuah evaluasi menjadi dua dimensi besar. Yang disebut dengan mendeskripsi ketika mengevaluasi ya. Nah, ini dengan asumsi bahwa saudara-saudara sudah mengerti apa yang dimaksud dengan evaluasi ya. Sudah tahu tuh ya, apa itu evaluasi? Evaluasi model stake ini ya memasukkan dua dimensi besar ya. Dimensi besar ya. Coba lihat kotak-kotak besar itu. Dua kotak ya. Yang di kiri disebut dengan description matrix. Yang kanan disebut dengan judgment matrix. Ah, bisa kelihatan ya. Nah, model ini dipakai ketika seorang evaluator melakukan sebuah evaluasi program utuh, langsung simultan. Seluruh komponen langsung dievaluasi bersama-sama dan nanti akan membuat laporan juga sekaligus. Laporannya bisa dilihat dari kotak-kotak ini. Laporan dari itu. Nanti akan ada bab yang bicara mengenai matriks deskripsi, hanya mendeskripsi saja. Sedangkan yang di kanan itu memberikan judgment. Judgment itu artinya pertimbangan seperti apa yang sudah dideskripsikan itu. Nah, itu ya. Nah, sekarang apa yang dideskripsi? Nah, kita naik ke atas. Ada oke, sebelum ke atas, ini ke tengah dulu melihatnya. Bisa dilihat di tengah ya. Di tengah ada antecedents, ada transaction, ada outcomes. Ya, 3 ya. Antecedent itu sama dengan input. Nah, antecedent input, transaction sama dengan proses. Outcome. Nah, ini sebenarnya nanti CIPP ketemu juga. Hanya
CIPP itu kan 4 ya komponennya, konteks, input, proses, produk. Nah, kalau state antecedent itu sama dengan input. Transaction sama dengan proses. Outcome sama dengan produk.